Ani nih ya. Apa tuh? Dari seblak sapi. Ya, Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Sebetulnya seblak sapi. Ini pakai daging sapi berarti dia. Sebetulnya seperti apa sih kriteria bagi kita bisa menjadi dambaan Allah? Namanya manusia kan gak ada yang sempurna. Masalahnya nih Ustadz, pasti ada aja kemaksiatan dan doa yang telah kita perbuat. Nih bagaimana Ustadz Bani jawabannya nih? Masya Allah. Mohon izin Ya, guru kami silakan Ustadz Ustadz Bani. Maulana, Ustadz Syam dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Mushkilatus Syabab mengatakan bagaimana cara kita supaya menjadi anak muda yang didambakan Allah atau surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah sering-sering memanfaatkan waktu luang untuk hal-hal yang baik. Biasanya ini kita kalau anak muda ini memanfaatkan waktu luang itu untuk hal-hal yang boleh jadi mungkin kurang banyak manfaatnya. Misalnya di bulan suci Ramadan, yang lain tadarusan dia lebih banyak dihabiskan untuk main game. Yang lain misalnya melakukan ketaatan kepada Allah, ta'lim segala macam, dia nonton sinetron misalnya kan. Ya boleh sih, tapi kalau bisa lebih banyak digunakan untuk ketaatan. Waktu luang itu yang penting sekali. Ya, maka Rasul mengatakan ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Seringkali ada dua nikmat yang manusia itu sering lalai. Apa itu? Sehat dan waktu luang. Maka manfaatkan waktu luang. Yang kedua kata Syekh Shalih Al-Utsaimin adalah tadi disampaikan guru kita Ustadz Syam. Yaitu apa? Dengan memilih dan memilah teman. Karena as-sahibu sahib. Teman itu bisa nyeret narik kita. Kalau kita berteman dengan orang baik, insya Allah kita akan ke bawah. Meskipun kita belum menjadi hamba atau orang yang taat kepada Allah, belum jadi anak muda yang soleh, tapi kalau teman-teman kita yang baik-baik, kita akan ke bawah ikut jadi soleh insya Allah. Ya. Tapi sebaliknya, meskipun kita taat, rajin ke masjid, rajin melakukan ketaatan, baca Quran, rajin ta'lim dan seterusnya, tapi kalau temannya sama yang buruk, nauzubillah min dzalik, jangan-jangan bukan kita narik dia, tapi kita yang tertarik oleh dia, nauzubillah min dzalik. Nah yang ketiga ini berkaitan dengan pertanyaan berikutnya, yaitu perbanyak taubat. Siapapun kita pasti punya banyak salah. Yang muda, yang tua, laki, perempuan, banyak sekali salah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi salah kita, dosa kita, maksiat kita bukan berarti itu menjadi penghalang kita untuk bisa dekat kepada Allah. Tadi disampaikan oleh guru kita Ustadz Maulana, selama masih hidup, selama matahari belum terbit dari arah barat, masih ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Dan boleh jadi pelaku maksiat setelah dia tahu, sadar dia maksiat, itu menjadi lebih taat kepada Allah. Makanya Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, rubba maksiatin warrasat dzullan wan kisaran khairun min ta'atin warrasat izzan wastikbaran. Ada orang melakukan dosa, maksiat, habis itu dia merasa, ya Allah saya rendah, saya hina, banyak dosa saya Allah. Dia merasa kerdil, dia merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mendekat kepada Allah, apalagi di bulan suci Ramadan, itu jauh lebih baik dia bandingkan ahli taat, ahli ibadah, ahli tahajud, ahli saum, setelah itu dia sombong dengan ibadahnya. Itu justru berbahaya. Karenanya perhatikan dalam surat Sad. Allah memuliakan Nabi Daud alaihissalam. Allah mengangkat derajat dan kemuliaan Nabi Sulaiman. Justru setelah dua-duanya pernah melakukan kesalahan. Lalu beristighfar, bertobat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Cek surat Sad 24 dan juga 34. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Bani. Saya jadi langsung berpikir nih, kalau berarti saya ini nggak boleh mendekati yang namanya maksiat nih. Saya mencoba untuk menjadi anak muda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih Ustadz Maulana? Saya nggak terima banget saya ngomong. Jangan gitu dong, kita kan nggak enak ngomongnya. Kenapa Ustadz Syam? Ada muda beneran, ada muda yang udah expired, nggak enak juga gitu ngomongnya kalau kayak Jangan gini. salah Ustadz Syam. Saya kan pernah umur 20-an. Oh pernah? Pernah. Ya pastilah, makanya kita juga iri, kita belum tentu juga nyampe umurnya kayak Mas Fadil. Saya gitu. menghayal dulu sebentar ya kan, saya mau berbuat baik ini, Masya Allah. Panjang hayalan jamaah. Jamaah kayaknya hayalannya Mas Fadil agak panjang nih jamaah. Nanti kita jelasin ya yang satu ini insya Allah. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Dari Wih dulu panjang begini. banget hayalannya nih kayak gini nih. Masya Allah.